terima kasih untuk Rumah Rengganis, untuk Teh Nisa, untuk Mas Adam juga terima kasih karena sudah menyambut tim Atelier Cermai ya, tim tour unboxing dong yang baru saja datang kemarin. Kita dijamu dengan amat hangat ya. Ya ampun, menyenangkan sekali Rumah Rengganis itu selalu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bahwa diskusi hari ini merupakan rangkaian dari tour peluncuran buku dari Willy Fahmi Agiska yaitu Unboxing. Nah, judul turnya adalah Tour Unboxing Dong. Nah, Tour Unboxing Dong ini kita akan menyambangi 7 kota. Sebelumnya sudah di Jakarta, di Atelier Cermai dan kios Ojo Keos. Lalu di Bandung kita kemarin di Kedai Jante. Nah sekarang nih di Cirebon kita di Rumah Rengganis. Nah nanti selanjutnya kita akan ke Tasik di Narasi Coffee. Lalu ke Jogja di Bawa Buku. Lalu di Bali di Penerbit Partikular. Dan di Lombok, Mataram di Komunitas Akar Pohon ya. Iya begitu, jadi 7 kota. Jadi kita berkolaborasi dengan 7 komunitas yang dengan beda-beda ya. Ada yang kedai, ada yang memang kolektif, ada yang toko buku, ada yang penerbit. Itu menarik sekali sebenarnya ya. Oke. Tour ini juga didukung oleh Atelier Cermai, Buruan.co dan Sinema Pinggiran. Dan tentunya ada Willy Fahmi Agiska, dikenal sebelumnya mencatat demam tahun 2019 ya Kang ya, 18 ya, dan memenangkan hari puisi Indonesia HPI. Nah sekarang nih rilis lagi nih unboxing dengan mungkin teman-teman yang udah baca mencatat demam merasa ada perbedaan yang cukup signifikan dari gaya tuturnya dari mencatat demam ke unboxing. Mungkin aku buka sedikit gitu ya. Aku sebagai pembaca ketika melihat unboxing memang nyata sekali gitu, terang sekali perbedaan gaya tuturnya Kang Willy dari mencatat demam ke unboxing. Karena kalau mencatat demam liris, membawa gaya-gaya puisi yang liris, sedangkan di unboxing kayak seperti Willy ini kayak menentang gitu ya, naonan teh puisi liris gitu, dan akhirnya menulis dengan gaya puisi yang menurutku lekat dengan kelisanan gitu. Bahkan mungkin beberapanya menyebut puisi Willy di unboxing adalah puisi beling. Nah, tapi ini nanti kita pertanyakan lagi nih. Ini menjadi bahasan yang menarik juga di diskusi sebelumnya, gitu. Apakah puisi beling sekarang memang masih berlaku dilabeli ke puisi-puisi seperti ini atau gimana gitu? Atau apakah ada term lain untuk puisi-puisi seperti ini, puisi-puisi yang kelisanan seperti ini? Atau ya udah blek aja gitu puisi ini teh, nggak ada embel-embel atau label apa gitu ya, begitu. Mungkin pertama-tama sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau ke Kang Willy dulu nih. Asok atuh. Langsung buka dengan baca puisi. Kang Willy dulu. Aku soalnya mau tanya ini yang enteng-enteng dulu aja. Mungkin bisa diceritakan dulu nih transisinya dari mencatat demam ke unboxing. Proses kreatifnya pada akhirnya kenapa sih menulis dengan gaya tutur yang lekat dengan kelisanan pada akhirnya di unboxing gitu. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya dan teman-teman dari Atelier dan teman-teman di Rumah Rengganis di sini sore ini. Ini pertama kali ya setelah Rumah Rengganis yang pertama yang di Ciperna. Saya baru pertama kali ke sini dengan tempat yang barunya gitu.
sangat menyenangkan dan jauh lebih adem dan luas ya. Oke. Mungkin saya sedikit berbagi cerita tentang lahirnya buku ini. Jadi mungkin buku ini tuh memang buku kedua saya gitu, buku puisi kedua. Setelah sebelumnya 2018 berarti ada rentan waktu sekitar 4 atau 5 tahun ya sampai ke buku unboxing ini. Oke, buku unboxing mulai saya sebelum jadi disusun jadi buku, sebenarnya itu puisi-puisi yang lahir di masa pandemi ya 2020. Saya masih ingat puisi-puisi awal yang muncul itu di tahun itu gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, di situ saya mungkin jadi banyak hal-hal yang tadinya tidak saya lakukan jadi saya lakukan. Semisal intensitas saya bermedia sosial tidak semasif ketika pandemi gitu. Jadi karena pandemi itu menghajar banyak hal, jadi penghiburannya tuh ya buka medsos kalau ada wifi gratis atau ya lagi ada kuota gitu. Dan saya banyak menghabiskan waktu menghibur diri dengan berbagai hal yang ada di media sosial, lihat status teman-teman, lihat dengar kabar ini itu gitu, lihat banyak konten di sana, dan lama kelamaan mungkin itu jadi gak sadar saya banyak menghabiskan waktu di situ gitu. Nah mungkin itu ngimbas ke apa atau puisi-puisi yang muncul di masa pandemi itu. Mungkin awalnya kayak tidak disadari gitu. Kan waktu pandemi itu saya merasa satu diliputi ketidakpastian gitu ya. Karena saya benar-benar hidup sendiri di Bandung gitu pada masa itu, dan jauh dari keluarga, mau pulang juga gimana, jadi intinya terjebak gitu. Dan sempat menganggur juga di masa-masa awal. Saya baru bekerja pertama kali setelah lulus kuliah tuh di pertengahan pandemi gitu. Bekerja di sebuah brand sepatu. Nah, ini juga sebenarnya menyangkut juga nih aktivitas saya mulai bekerja di brand sepatu itu. Jadi saya pernah salah satu kerjaan yang saya kerjakan itu saya istilahnya mendata ulang paket-paket returan yang gagal. Biasanya ada yang sudah lewat masa pengemasan, ada yang tidak sesuai ukuran sepatunya, ada yang memang dicurangi gitu. Jadi balik lagi tuh mungkin awalnya komplain, tapi ketika balik lagi tuh paketnya udah berisi pakaian apa yang tadinya sepatu atau tinggal kaos kakinya aja. Jadi setiap hari tuh saya membongkar semua paket tuh, sendirian. Jadi puluhan ratusan paket setiap harinya saya bongkar gitu. Nah mungkin di situ kata unboxing ini benar-benar menghantui saya gitu. Dan bukan hanya membongkar, saya juga pernah di tempat yang sama ya mengerjakan mengepak semua paket ratusan. Saya pernah 300 dalam satu malam mengepak berdua dengan teman gudang gitu. Nah sempat juga mengalami pengalaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun saya kalau di pengalaman mengepak itu pernah di buku gitu, tapi nggak serumit mengepak sepatu gitu yang harus ngebentuk dulu kardusnya. Itu kan kardusnya lembaran, gak langsung jadi kotak seperti yang teman-teman dapatkan kalau mesen paket sepatu gitu. Ternyata nggak sederhana itu. Itu kalau lagi ngebentuk kardus tuh tangan bisa lecet-lecet kena tusukan ujung-ujung kertas. Ya itu sempat pada masa itu selain kata unboxing itu sangat ya menghantui lah gitu. Ya sempat juga punya pengalaman traumatis tubuh gitu, kayak tekstur lakban, tekstur kasarnya atau debu dari kresek-kresek gitu. Itu kayak nggak hilang-hilang. Aku pernah mandi gitu dan kayak nempel terus tuh,
kayak lekat gitu tekstur. Nah mungkin itu kekagetan awal-awal, tapi pada intinya sepertinya buku ini tidak muncul atau bahkan judul buku ini tidak muncul kalau saya tidak bekerja di situ gitu. Nah sebenarnya ini mungkin pengalaman terbalik ya dari kalau teman-teman mungkin mengenal atau menghayati unboxing ini dari segi apa budaya konsumerisme sebagai konsumen ya. Tapi saya bukan. Jadi mungkin pengalamannya justru saya yang mengondisikan paket-paket itu, membongkar paket-paket itu. Jadi behind the scene-nya kurang lebih seperti itu. Ada lagi ya yang harus di udah, oke. Baca puisi. Thank you Lele, Akika. Seru banget. Sebelum jauh ke pembahasan perdebatan puisi beling apa dan bagaimana dan apakah pelabelan itu pas gitu ya untuk unboxingnya Willy. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu Will atas 7 tur kotanya, gila luar biasa nih. Belum. Siap-siap tifus, nanti setelah tifus bikin puisi ini ICU. Jadi sekali lagi kami di sini senang sekali Cirebon menjadi salah satu kota tur unboxingnya Unboxing Dong ya. Ya, tur unboxing dong dari 7 kota yang ini kota keempat. Ya. Ketiga. Oke. Jadi pertama saya ingin bicara soal kedobrakan Willy dulu dalam tidak inginnya terjebak pada status quo estetika bahasa kesusastraan Indonesia yang sudah mapan. Mungkin berangkat dari situ. Kenapa? Kalau teman-teman sudah pernah baca bukunya atau nanti bisa dibacakan keliling nih puisi-puisinya, saya nanti akan mencoba bandingkan 2 buku puisi yang sudah Willy tulis, dan ini sangat berbeda gitu ya, dari corak bahasa, gaya, temanya sih masih seputar hal yang sama, tapi gaya bahasa yang ingin Willy tampilkan tuh sangat jauh berbeda. Saya bisa katakan Willy sangat berani untuk mengambil pilihan yang mungkin tidak banyak dilakukan penulis di generasinya ya. Kalaupun ada, tapi saya bilang belum banyak. Karena ini semacam kayak Willy itu di dalam puisi-puisi di unboxing seperti ingin mendekonstruksi ulang soal estetika bahasa yang sudah cukup mapan gitu. Jadi dia kalau tadi bahasanya puisi cuek, kalau saya bisa bilang puisi sebodoh teuing atau sebodoh amat. Atau kalau dianalogikan tadi ngobrol di belakang gitu, Will lu kalau dianalogikan sebagai penulis unboxing tuh seperti apa? Kayak orang naik motor yang nabrak palang jalan, remblong. Kayak orang naik motor yang motornya remblong gitu. Jadi nabrak sana nabrak sini, tidak punya ketentuan yang aturan-aturan yang kita tahu kalau naik motor tuh helmnya ada standar tersendiri, kemudian harus ada plat nomornya. Nah, bukan hanya remnya aja yang blong, tapi di atribut motornya itu sendiri udah dihilangin semua. Kalau saya membaca pertama itu karena misalnya banyak ditemukan idiom-idiom yang sangat fuck ada di sana ya kan. Misalnya bahasa-bahasa yang mungkin di dalam kaidah sastra Indonesia tuh kayaknya nggak akan mungkin muncul gitu. Kemudian idiom-idiom lokal yang disejajarkan dengan bahasa Indonesia yang utuh. Kata puisi yang ada maneh, kemudian anjing, aing, buat apa sih? Tadi mana ya? Wait. Banyak sekali puisi-puisi Willy saat maneh berjanji tapi nggak nepati tanpa komunikasi. Dia sejajarkan bahasa lokal yang juga dalam kaidah bahasa lokal Sunda itu masuk kategori bahasa yang kasar misalnya. Katakanlah bukan bahasa yang adiluhungnya. Nah, itu kita tahu ya pernah ada satu fenomena yang mengatakan maneh kepada salah seorang gubernur yang kemudian dipersoalkan gitu. Ya. Di sini bicara soal strata bahasa. Itu jadi
pendobrakannya itu bukan hanya dilakukan kepada kepada status quo yang sudah terlalu mapan dalam estetika bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah. Nah itu sih menurutku salut ya, sebuah keberanian yang Willy lakukan, dan saya yakin ada satu misi tertentu gitu. Nggak mungkin Willy seorang sastra bahasa Indonesia, ketua asas UPI di masanya, pemenang buku puisi buku puisi terbaik HPI gitu, terus dia dengan seenaknya bikin puisi yang cuek bebek atau puisi yang sebodoh teing semau gue, atau kalau dalam bahasa Cirebon tuh skarpe dewek gitu. Saya yakin pasti Willy menyisipkan misi tertentu dalam memilih menulis puisi dengan gaya seperti ini. Itu yang pertama, soal keberanian Willy dalam tidak ingin terjebak dalam status quo estetika bahasa. Kemudian soal kata unboxing, ini menarik. Saya malah baru dengar ya, walaupun saya tahu Willy pernah bekerja di yang berurusan paket memaket gitu, dan cuma buku ya dari mulai buku ya, maketin buku, maketin sepatu. Yang tadi menarik gitu, bagaimana sebuah ironi antara pembuka paket dari kacamata konsumen dengan kacamata produsen, dan Willy di situ sebagai kacamata produsennya. Nah sebenarnya kan kalau kata unboxing itu kan buka kemasan, membongkar gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apa sih yang di unboxing dalam unboxing ini gitu? Paket apa yang Willy tawarkan? Kalau di saat jualan sepatu jelas paket yang Willy kirim ke teman-teman konsumen, ke teman-teman pembeli, ya harapannya mengunboxing ya isinya sepatu gitu kan. Nah kalau saya lihat unboxing di puisi Willy ini, dia justru ingin lewat tokoh imajiner yang Willy tulis ya, ada tokohnya namanya Agis, yang mungkin diambil dari Agiska karena Willy Fahmi Agiska. Merek sepatu juga ada. Lewat tokoh Agis yang berjalan-jalan dari satu perpindahan situasi kota ke kota lainnya, peristiwa ke peristiwa lainnya, bertemu dengan tokoh dengan orang dan orang lainnya, itu sangat terasa banget. Willy ini justru sebenarnya yang ditawarkan di sini adalah unboxing yang yang mengunboxing dirinya sendiri gitu. Jadi Willy seperti ingin membuka dirinya, menyampaikan persoalan-persoalan dirinya keluar, yang kemudian direspon oleh teman-teman pembaca. Beda sekali dengan misalnya di Mencatat Demam itu, kalau saya lihat tarik ulurnya adalah seorang tokoh yang melihat situasi, yang kemudian menginspirasi dia. Persoalan-persoalan yang dia temui itu akhirnya mempengaruhi cara berpikir dia, mempengaruhi cara menulis dia, mempengaruhi respon dia terhadap sesuatu yang ia temui. Tapi kalau di unboxing ini justru kalau aku lihat sebaliknya, Willy tuh nggak peduli ada persoalan apapun di depan dia, justru dia mengeluarkan persoalan itu yang dia bagikan ke orang-orang yang ia temui. Dan nanti saya bisa contohkan beberapa puisinya yang terlihat sekali kalau ya sikap sebodoh amatnya itu tuh bahkan sampai ke titik terserah deh mau lagi ada isu politik apa, persoalan apa, aing punya persoalan sendiri jing gitu loh. Aing punya persoalan sendiri anjing, yang itu ingin dia bagikan gitu, dan dia ingin menyuarakan persoalan aku juga akan menjadi persoalan ketika ini disampaikan gitu. Kadang kan banyak penulis tuh terjebak dengan merespon persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, padahal di dalam dirinya sendiri tuh banyak persoalan gitu. Nah, jadi pertama kali baca puisi-puisi di unboxing itu, aku langsung teringat ke salah satu bukunya Nicanor Parra gitu. Jadi Nicanor Parra adalah penyair Chili, dia pernah menerbitkan buku judulnya Puisi dan Anti Puisi itu, Poem and Anti Poems. Nah sebenarnya aku mencoba dalam tulisan yang bakal aku buat, aku mencoba melacak gitu, ada beberapa gejala kesamaan gitu antara anti poemnya Nicanor Parra dan unboxingnya Mas Willy itu. Kayak misalkan yang pertama,
kalau misalkan Tenisa bilang bahwa Mas Willy adalah seorang penyair yang sangat berani, dan memang apa ya, saya sangat setuju gitu, karena seorang penyair mesti berani untuk menjelajahi medan bahasa yang terbaru. Nah terus kemudian poin pertama yang apa ya, gejala pertama yang memiliki kesamaan antara anti poem dan puisi di unboxing adalah tentang kebebasan itu. Jadi dalam anti puisi itu kebebasan, sebuah puisi itu apa ya, merupakan sebuah kebebasan untuk memperlakukan medan bahasa dan medan sosial yang terus berubah. Di sini juga aku menemukan walaupun apa ya, ini sebenarnya detail-detail kecil kayak di bagian pertama itu, di buku ini menyebutkan, hello para paketer semua, paket puisi ini boleh kamu buka dengan cara apa saja sambil ngapain aja. Di situ kan ada semacam apa ya, tendensi tertentu gitu, bahwa dalam membaca ataupun dalam menulis puisi tentu memerlukan sebuah kebebasan. Terus kemudian jika kita sepakat bahwa tugas kepenyairan itu adalah sesuatu yang bergulat dengan bahasa, jadi aku pikir bahwa penyair mesti apa ya, mesti memperlakukan bahasa, medan bahasa terbaru dengan kebebasannya sendiri. Dalam artian bagaimana seorang penyair tidak hanya melihat fenomena sebagai adanya gitu, tetapi bagaimana penyair berhasil merekam kayak semacam corak bahasa di medan bahasa yang terbaru gitu, medan bahasa di sosial media. Kayak misalkan akronim-akronim yang dipersingkat, terus kemudian bahasa yang saling silang gitu antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa tradisional dan sebagainya. Jadi di dalam keruwetan media sosial itu bagaimana transformasi budaya itu sangat cepat terjadi dan saling bertubrukan. Jadi mungkin di situ peran penyair menurutku selain dia harus menangkap realitas semacam itu, tapi juga dia harus menangkap corak-corak bahasa yang lahir dari fenomena tersebut gitu. Setelah puisi-puisi ini lahir gitu, justru saya baru enggak semuanya sih, jadi beberapa puisi lahir, terus saya baru sadar ternyata secara bentuk ada irisan yang sama gitu ya. Nah, dan di situ saya baru sadar ada formulasinya gitu. Meskipun tidak disetting dari awal tuh formulasinya bagaimana gitu. Jadi awalnya cuma nyoba-nyoba, karena mungkin itu medium ya balik lagi ke konteks pandemi itu. Di pandemi itu kan aku merasa tidak pasti, murungnya tuh udah di titik terendah kalau bagi diriku sendiri ya. Dan di situ, dalam konteks itu aku butuh penghiburan. Karena aku mungkin bisanya adalah menulis, ya mungkin jadi itu yang perwujudan penghiburannya itu seperti itu. Aku dulu juga pas nulis gak nyangka ini bakal bisa nyambung dengan apa yang kulakukan menulis puisi gitu. Terutama ya, oh ini mungkin bisa puisi juga bisa enggak gitu. Iya. Nah setelah beberapa puisi itu lahir, baru saya sadar, oh kayaknya bisa juga nih dicoba untuk kedepannya tuh dikembangin lagi dan melahirkan puisi yang lain lagi gitu. Nah kalau ngomong formula, paling saya cuma bilang di puisi-puisi ini meskipun sekilas seperti hanya memantulkan percakapan sehari-hari atau gaya bahasa sehari-hari gitu, atau slang bahasa media sosial dan sebagainya secara material ya, saya juga sadar kalau ternyata saya tuh masih mempertahankan tradisi berpuisi gitu. Misalnya ada metafor di situ, ada imaji gitu ya. Karena mungkin saya juga satu, kenapa seperti itu? Ya mau nggak mau saya dari 2012 mulai intens menulis puisi sampai pada masa puisi-puisi ini ditulis, ya itu kan rentan waktu yang bagi saya cukup lama, dan bagaimana caranya saya tidak memantulkan itu gitu. Nah itu mungkin satu ya, kenapa tetap masih ada metafor atau ya elemen-elemen yang biasanya kita temukan dalam puisi gitu. Di luar juga saya kuliah di sastra Indonesia, ya mau nggak mau mungkin itu juga pasti memantul gitu ya. Ya mungkin sedikit juga ngerespon tadi Tenisa soal apa ya, remblong itu ya mungkin hanya di beberapa sisi gitu. Remblong itu terjadi, tapi mungkin di sisi kesadaran
berkreasi menulis puisinya kayak ngoplos gitu ya, puisi yang di Macat Demam diupload dengan hal-hal yang waktu itu saya alami gitu, media sosial dan sebagainya, dan ternyata formulanya jadi seperti itu. Dan waktu itu saya merasa ketika itu sadar ternyata mengasihkan gitu. Jadi di awal-awal tuh mungkin kalau dulu Mencatat Demam tuh benar-benar dari sebelum nulis tuh udah di apa ya, mungkin secara terkonsep entah secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara tidak langsung mungkin kayak bacaan gitu ya, apa yang saya konsumsi, puisi-puisi macam apa yang saya baca, teori yang saya pelajari di kampus, itu mungkin membentuk cara berpikir juga kan, mau nggak mau gitu ya. Mungkin prosesnya agak tersendat-sendat di Mencatat Demam, saya merasa seperti itu. Dan di Unboxing nggak tahu kenapa formula itu ditemukan justru setelah puisi itu ditulis. Ada yang spontan, ada yang mengendap dulu di pikiran baru ditulis. Ya mungkin tetap ada formulanya gitu. Nah tapi mungkin dalam proses penulisan lebih leluasa saya merasanya ketika Unboxing ini ditulis gitu, puisi-puisi dalam Unboxing ini ditulis. Begitu sih kalau yang persoalan tadi ya, formula. Yang kedua soal bab-bab, di sini kan ada 2 bab gitu, ada box kelisanan dan box yang cacat gitu. Yang kelisanan mungkin simpulnya adalah material kata yang saya olah, saya ambil, saya susun dalam puisi-puisi bab 1. Saya merasa itu memang keluar dari tradisi kelisanan, entah dalam keseharian ataupun media sosial gitu. Itu satu simpul pengikat babnya. Yang kedua mungkin itu lebih ke tema atau warna persona dari puisi-puisi itu. Saya merasa di bab 2 ini personanya nggak se-enjoy bab pertama gitu, atau nggak sebodoh amat bab pertama gitu. Dia kayak mungkin sinisnya tuh lebih terasa kental dan kayak nggak menyenangkan pokoknya situasi-situasi yang di bab 2 itu. Kenapa saya akhirnya membuat nama bab kedua ini box yang cacat. Kenapa kata cacat? Ya saya merasa secara pembawaan diri atau persona, warna dari puisi-puisinya itu ya gloomy lah gitu dan tidak menyenangkan. Kalau di bab 1 mungkin saya merasa masih kadang have fun, kadang mengolok-olok diri sendiri. Kalau di bab 2 saya merasa dia kayak spontan gitu, spontan memantulkan kemuramannya, kemurungannya, kesinisannya, ketidaknyamanannya gitu, tanpa untuk mencoba. Gue harus enjoy. Agak kontemplatif. Ya mungkin kalau tadi bilang ada kontemplatif, memang mungkin iya gitu ya. Nah itu sih Dam, kenapa simpulnya itu berbeda, karena memang itu dalam rentangnya waktu yang sama. Nah penemuan pemisahan bab ini saya juga itu ketika semua puisi udah jadi dan ada tawaran untuk membukukan, baru sadar ternyata ada dua corak, ya dua persona atau 2 bentuk yang beda gitu secara bentuk ataupun personanya gitu. Jadi kayaknya ini memang harus dipisah untuk bisa memudahkan diri saya sendiri ataupun pembaca gitu, bahwa ini ada 2 hal yang muncul dalam satu rentan kepenulisan gitu.